Nah, ini ada oknum-oknum yang merasa dirinya itu doanya mustajab di sisi Allah. Jadi kalau dia berdoa pasti diijabah. Padahal tidak ada yang menjamin doanya ini diijabah oleh Allah. Lalu dia dengan percaya diri pede buka apa? Jasa. Woi, di pinggir jalan atau di rumahnya pasang plang. Ayo, dibuka jasa. Ya, didoain. Satu kali doa tarifnya 100.000 misalkan. Ayo, siapa yang mau didoain? Nah, ini bahaya kalau dibuka hal-hal seperti ini. Ya, tidak boleh. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang doanya itu mustajab, dijawab oleh Allah SWT, tidak ada yang tahu. Ya. Tapi hendaknya setiap kita masing-masing itu berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ada di buku kalian, buka halaman 36. Yang paling atas tuh ayatnya, surat Ghafir ayat 60. Kata Allah apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Nah, jadi Allah merintahkan kita agar kita langsung berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kalian punya keinginan, kebutuhan apapun itu, langsung hadap ke Allah. Ya Allah, aku pengen makan. Ya Allah, aku pengen minum. Atau ya Allah, aku lagi mau ujian. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Cerdaskan aku ya Allah, mudahkan aku untuk paham pelajaran. Nah, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian apa? Cari-cari, oh di mana ya yang buka jasa untuk bisa doain. Ah, tidak perlu. Kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Allah itu dekat dengan kita. Tidak perlu kita minta-minta kepada orang lain untuk didoain. Kalaupun memang kita pengen didoain sama orang lain, maka pastikan orang lain itu siapa? Siapa? Orang tua kita. Ya, karena kata Nabi, doa orang tua itu pasti diijabah karena ada jaminannya dari Nabi SAW. Ya, Nabi mengabarkan di antara doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang tua. Jadi kalian tidak perlu pergi jauh-jauh, justru datangi orang tua, ambil tangannya, ya, dicium tangannya. Abi, Umi, doain aku ya, aku mau ujian agar aku bisa lancar. Atau doa yang lainnya, Abi, Umi, tolong doain aku ya agar aku menjadi anak yang soleh, soleha. Abi, Umi, doain aku ya agar aku jadi anak yang penuh berkah, seterusnya. Jadi minta doanya kepada siapa? Kepada orang tua. Masih punya orang tua? Alhamdulillah, berarti kalian masih punya pintu ijabah doa di rumah kalian. Banyak-banyak minta doa sama orang tua. Tidak perlu jauh-jauh pergi ke sana kemari nyari-nyari orang. Ya, tidak perlu. Justru orang tua kalian yang doanya dijamin oleh Nabi SAW bahwa doa orang tua itu adalah mustajab, pasti diijabah oleh Allah. Doa orang tua untuk anaknya. Jangankan doa, kalau orang tua ngucapin kalimat yang buruk saja bertepatan dengan waktu turunnya rahmat Allah atau ijabah dari Allah, itu bisa jadi terkabul. Bahaya, makanya kalian jangan bikin orang tua kesel, atau bikin orang tua pusing, rungsing, ya, karena kenakalan kalian, kedurhakaan kalian. Tidak boleh. Ada kisah, siapa yang tahu, yang pernah dengar kisahnya? Namanya Abdullah bin Nikmah. Dia lumpuh, tidak bisa bergerak semua tubuhnya kecuali kepalanya doang gini. Jadi lumpuh semuanya. Gara-garanya apa? Beliau cerita, Abdullah bin Nikmah, kenapa bisa seperti itu? Karena dahulu di zaman dia masih muda, dia begini ngerokok. Kemudian ketika dia pulang ke rumah, kemudian dia berhadapan dengan orang tuanya. Kemudian orang tuanya bertanya, karena mencium bau rokok dari tubuh Abdullah bin Nikmah. Nih, bau rokok, kamu habis ngerokok ya? Terus kata Abdullah bin Nikmah tidak, sampai dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku tidak merokok. Terus kata orang tuanya kalau kamu berbohong,
Ya, kamu bilang tidak merokok tapi ternyata kamu merokok, maka mudah-mudahan Allah patahkan seluruh tubuh kamu. Subhanallah. Kemudian beberapa hari ke depannya dia pergi ke sekolah, dan bukannya pergi ke sekolah malah dia bolos sama teman-temannya, kemudian pergi ke tempat kolam renang, dia terjun dari atas, tiba-tiba dia kira kolamnya itu dalam, ternyata pendek dangkal. Dia terjun, buang, tiba-tiba dia jatuh ke kolam renang, ya nyungsep kepalanya, dan seketika itu dia tidak bisa bergerak apa-apa sampai beberapa menit katanya di dalam kolam itu. Sampai kemudian ada yang melihat temannya, dia diselamatkan, dan ketika dibawa rumah sakit dia sudah tidak bisa apa-apa, cuma kepalanya doang yang goyang. Tuh, Abdullah bin Ni'mah. Gara-gara apa? Hah? Bisa begitu? Doa orang tua. Tuh, makanya bahaya kalian. Makanya berbuat baik sama orang tua, menyenangkan hati orang tua, supaya yang keluar dari lisan orang tua adalah doa-doa yang baik. Ya, jangan sampai ini. Tapi sekarang alhamdulillah Abdullah bin Ni'mah menjadi apa? Menjadi seorang yang sangat semangat di dalam mendakwahkan agama Islam. Kalian bisa cari nanti, namanya Abdullah bin Ni'mah. Dia nggak bisa gerak apa-apa, cuma di kursi aja, cuma kepalanya doang. Tapi dia kemudian menjadi pendakwah, selalu mendakwahkan agama Islam, terutama ke anak-anak muda, sampai banyak orang-orang yang kemudian bertaubat kepada Allah. Ya. Terus dia punya 3 harapan. Jadi dia tidak bisa bergerak apa-apa, cuma kepalanya doang. Terus dia punya 3 harapan. Ya. Ketika ditanya, apa harapan yang paling kau inginkan kalau misalkan semua badanmu sembuh atas izin Allah, bisa bergerak? Kata Abdullah bin Ni'mah, apa? Aku berharap ya kalau misalkan aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 yang paling aku inginkan untuk aku lakukan. 3 harapan yang pengen aku lakukan. Yang pertama apa? Aku pengen bisa bersujud di hadapan Allah, merasakan nikmatnya sujud di hadapan Allah. Tuh. Terus yang kedua, aku pengen bisa membuka lembar-lembar Al-Quran, mushaf, menikmati halaman demi halaman untuk dibaca. Terus yang ketiga, aku pengen meluk orang tuaku. Tapi ternyata semua itu tidak bisa dia lakukan karena dia lumpuh, dia nggak bisa sujud, dia nggak bisa buka lembar-lembar Al-Quran, dan dia nggak bisa meluk orang tuanya. Kalian alhamdulillah masih normal semua. Lakukan sujud dengan baik benar, nikmati, kemudian banyak baca Al-Quran, kemudian sering-sering peluk orang tua mumpung masih bisa. Alhamdulillah. Siapa di sini yang rajin meluk orang tua? Hah? Peluk orang tua, nggak usah malu-malu. Abi umi sayang, gitu. Ya, peluk nggak apa-apa, cium nggak apa-apa. Harus dekat sama orang tua biar orang tua senang sama kita, dan orang tua kalau berdoa mendoakan yang baik-baik. Jangan sampai kayak Abdullah bin Ni'mah, orang tuanya lagi marah, lagi kesel, akhirnya didoakan keburukan, waliyadzubillah, bahaya. Dan juga kalau ada dongeng di Indonesia, dongeng Indonesia, tahu tentang maling kundang? Walau alam itu ceritanya benar atau tidak, tapi ini sepertinya hanya dongeng saja. Dikutuk jadi apa? Dikutuk jadi batu karena dia durhaka sama ibunya. Ya, dia tidak ngakui ibunya. Akhirnya kata ibunya apa? Kukutuk kau jadi tai kotok. Jadi batu. Kukutuk kau jadi batu. Akhirnya dia jadi batu. Waliyadzubillah, ya, jadi bahaya. Tuh, jadi kalau kita butuh doa, memang pengen didoakan, maka orang tua yang kita datangi, bapak, ibu, abi, umi, doain aku. Nggak usah nyari-nyari orang lain di luar sana. Atau kita sendiri yang langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.